Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya. Dan tetap harus menjaga kesadaran kalian. Siapa tahu nih teman-teman yang sedang lagi nonton TPS ini lagi mengalami sebuah masalah atau musibah yang mesti kalian mengambil keputusan yang namanya butuh kesadaran, yang dimana kesadaran itu penting banget karena siapa tahu kalian mesti cepat-cepat memutuskan sesuatu dengan tepat. Nah, kesadaran itu sangat membantu. Nah, hari ini kita kedatangan teman spiritual yang luar biasa banget dan mungkin kali ini kontennya agak berbeda ya karena kita ngebahas tentang namanya horor karena mungkin ini tayang video ini bakal di Halloween nanti. Yang dimana siapa lagi kalau bukan Tacha. Hai, thank you udah ngundang aku. Thank you, sama-sama. Aku yang berterima kasih loh. Kamu Iya. mau Enggak, aku aja deh yang terima kasih. Ya. Jadi kita nggak selesai nih. Aku aja gitu. So, you know what? Aku nggak expect. Jadi memang ada beberapa list bintang tamu gitu ya, atau list pertemanan, perjalanan spiritual gitu ya, yang dimana aku nggak expect bahwa ternyata kamu mau gitu, maksudnya dari tim kamu bilang oke, bisa nih gitu. Aku nggak expect banget dan jujur nih hari ini konten yang deg-degan buat diri gue karena gue nggak pernah bahas-bahas ginian. Biasanya ngomongnya tentang Tuhan dan sebagainya. Nah, kali ini kita ngebahas tentang mungkin tentang dunia setan ataupun dunia apa ya, di apa bahasanya di lower ya, di bawah, ngebahas tentang dunia bawah lah. So aku penasaran dulu nih, Tacha. Gue itu mau tahu awal mulanya lu memutuskan buat kan awal lu buat konten, ya kan? Nah, sebelum buat konten itu apa sih yang dipikirin kayak, oh gue pengen buat konten TikTok nih, apa dulu sih awalnya? Jadi waktu pertama banget itu bikin konten TikTok sama sekali nggak mikirin bikin apa ya biar rame, enggak. Ya udah upload aja kan, banyak yang suka kayak lip sync gitu kan. Ya. Nah, gue tuh bikin kayak gitu juga dulu. Oke. Terus tapi ditambahin teks karena gue emang suka nulis. Jadi tambahin teks apa ya? Oh, yang lagi gue pikirin misalnya keresahan gue sebagai seorang perempuan gitu yang soal-soal cewek jangan maulah dibayar-bayarin sama cowok terus gitu. Akhirnya bikinlah konten-konten kayak gitu, tapi kayak mengundang amarah para cowok-cowok ini gitu. Jadi gue aduh males juga ya, TikTok gue kok jadi rame banget, kayak waktu tuh udah mau 10 ribuan followers tapi isinya tuh banyak hujatan juga gitu. Jadi banyak yang follow tapi banyak yang ngehujat juga, kayak hidup gue nggak tenang banget ya. Sampai ada temen gue yang tahu gue tuh emang sering dihina-hina. Iya, dihina-hina. Terus temen gue tuh ada yang tahu kalau gue emang sering cerita horor, kayak di kantor, di keluarga emang sering cerita-cerita horor buat seru-seruan doang. Terus dia nanya, ceritain dong yang waktu itu lo ngalamin cerita horor yang ini gitu. Itu sebenarnya udah pernah gue upload di YouTube gue. Dulu gue pernah ke YouTube. Iya, gue lihat. Itu terus iseng aja gue naikin. Loh, rame. Dan itu dari sekian banyak orang yang ngerespon, yang komen, nggak ada satupun yang ngehina gue, dan itu lebih penting buat gue. Jadi terus ya udah gue upload aja itu terus. Nah, aku juga penasaran juga nih, gue penasaran banget sama lu bahwa pandangan lu tentang feminisme, susah banget. Ya, itu seperti apa sih? Soalnya itu kan akhirnya dapat hujatan yang negatif ya, pasti hujatan negatif ya. Itu apa sih? Iya, jujur gue bukan orang yang terlalu feminis, yang terlalu cewek tuh harus begini, cewek tuh harus begini, tuh enggak. Tapi gue punya beberapa pandangan yang menurut gue sebenarnya itu nggak berlaku buat cewek doang, tapi semua orang sih. Kayak cewek harus bisa masak. Gue ngomong gitu karena gue cewek. Kalau gue cowok juga gue bilangnya cowok tuh harus bisa masak gitu. Kayak masak itu basic skill aja. Nah, terus gue juga bilang cewek itu jangan mau dibayar-bayarin terus. Ya cowok juga sebenarnya nggak boleh dibayar-bayarin terus gitu kan. Karena kenapa kita jadi ngebebanin beban kita ke orang lain? Sebenarnya kayak gitu-gitu aja gitu. Bukan yang harus cewek jadi di atas cowok tuh, enggak. Gue cuman pengen menyuarakan hal-hal sederhana aja sih.
basic. Iya, karena gue cewek jadi ya gue ngomongnya atas nama cewek, udah gitu doang. Dan itu responnya akhirnya kurang menyenangkan. Iya, jadi banyak orang-orang yang DM gue ngata-ngatain, ngomong kasar, terus nanya, emang lu mau dibayar berapa sih yang kayak gitu-gitu? Wow. Lah, boleh kalau tinggi. Ya. So, terus membuat konten horor akhirnya. Apa namanya? Monolog horor ya. Namanya monolog horor. Nah, awalnya itu maksudnya gini, gue masih penasaran tadi lu ngomong bahwa menceritakan ke teman-teman, kantor, ke keluarga gitu ya tentang kisah-kisah horor gitu. Nah, awal itu motivasinya apa sih bikin kayak oh gue kepengen nih cerita ke horor ke orang-orang nih gitu ya. Sebelum ke TikTok dulu ya. Itu apa sih? Jadi tuh dari kecil, dari keluarga nyokap gue itu emang banyak cerita-cerita horor. Gue juga nggak tahu kenapa mereka tuh tertarik banget ya sama cerita horor. Jadi emang tiap kali ngumpul keluarga tuh sering cerita horor. Terus jadi nanti cerita horor ini gue ceritain lagi di sekolah, di kampus, sampai gue kerja tuh gue cerita-ceritain ke teman-teman gue. Terus mereka tuh pada suka gitu dengernya. Dan entah kenapa juga gue sering ngalamin. Gue pikir semua orang emang kayak gitu. Gue pikir ya kan setan tuh ada di mana-mana. Dia ngegangguin gue berarti dia ngegangguin semua orang juga dong. Ternyata enggak gitu. Jadi makanya orang banyak yang tertarik karena ternyata nggak semua orang digangguin setan gitu. Apa mungkin setan cuma gangguin temennya doang jadi dia gangguin gue? Lu ngerasa temennya setan gitu ya? Berarti lu setan dong. Iya. So, dari situlah akhirnya buat konten horor dan hasil menjadi meledak. Maksudnya menjadi reaksi yang positif buat orang-orang yang nonton lu gitu. Iya, dan gue juga ngerasa dari respon-respon orang yang nonton kayaknya mereka lebih terhibur dengan konten gue itu daripada yang kayak soal feminisme yang sebenarnya menurut gue itu bukan feminisme sih, cuman opini gue aja tentang hidup gitu lah. Kayaknya itu lebih menghibur buat mereka gitu dan orang lebih positif responnya daripada soal itu. Jadi gue terusin aja yang ini. Awalnya kan seingat gue lu itu, gue nggak tahu ya, kasih tau kalau gue salah. Waktu itu lu bahas yang awal kan gue lihat TikTok lu kemarin tuh sampai bawah banget tuh. Itu nggak salah ngomong make up dan sebagainya kan? Ada. Skincare, something, nah gitu. Iya, beberapa tentang make up itu karena gue iseng. Ada juga yang kayak emang endorse ya gitu. Oh, memang ada endorse juga? Ada. Gue tuh sebenarnya pengennya kalau misalnya endorse gitu, please lah tolong yang dimasukin ke kontennya hantu gitu ya. Ini jadinya nggak mau, kita maunya yang full lo make upan aja kan, jadi nggak nyambung sebenarnya. Cuman ya udah. Iya nggak mungkin kan lu ada orang endorse kemenyan gitu kan, lu kan nggak mungkin ya. Pernah ada yang waktu itu parfum apa sih wangi-wangi hantu gitu-gitulah. Hah, aneh banget, maksudnya gimana tuh? Ada parfum wangi kuburan kayak gitu-gitu. Terus ini saya endorse. Serius lu? Iya. Ada juga endorse nail art hantu. Nail art Halloween gitu-gitu. Ada aja. Ya nail art oke, tapi kan kalau parfum-parfum kuburan gitu kan gimana ceritanya? Jadi mungkin gini kayak parfum wangi kuntilanak. Nah, kuntilanak tuh kan identik dengan wangi melati, kenanga gitu. Jadi sebenarnya parfumnya tuh wanginya wangi melati, kenanga gitu. Terus ada yang wangi genderuwo gitu. Itu baunya bau darah. Tapi baunya nggak kayak gitu. Baunya tuh kayak agak bau darah gitu. Ya sebenarnya kayak Lady Gaga dulu pernah ngeluarin parfum wangi aneh-aneh. Iya, gue pernah dengar. Cuma dia nggak namain parfum genderuwo aja gitu. Sebenarnya kayak gitu-gitu aja sih. Nah, itu berarti ada lu di TikTok kan lu bilang lu ngalamin kayak ke rumah sakit mana tiba-tiba muncul apa gitu kan. Nah, itu memang ada turunan juga ya dari situ. Jadi gue itu tadinya nggak tahu kan kalau gue sensitif. Tiap kali gue ngapain aja, misalnya kayak ke tempat-tempat yang kayak rumah sakit atau pemakaman atau apalah gitu, ada aja gue ngalamin. Bahkan gue lagi nyetir aja ada yang ngegangguin gitu, atau gue ngeliat apa gitu. Ternyata dari keluarga nyokap gue emang rata-rata sensitif. Karena dari kakeknya nyokap gue. Dan itu emang pernah divalidasi sama beberapa orang yang bisa ngeliat gitu lah.
Nah, so pernah nggak ngalamin, ya jangan sampai ya, maksudnya misalnya lu lagi nyetir gitu ya, ditunjukin apa, lu hampir nabrak atau apa, pernah nggak? Itu waktu tahun lalu. Oh gitu. Ini Lu udah sih, pernah cerita ini belum ke mana-mana? gue lupa deh pernah cerita nggak ya. Ini tuh waktu gue lagi road trip ke Bali, rame-rame tahun lalu, sama teman-teman gue. Jadi kita emang berlima nyetir gantian. Yang nyetir pertama dari Jakarta itu gue sama temen gue cowok. Iya. Yang pertama banget gue nyetir dari jam 12 malam. Oke. Terus ketika jam 3 pagi kita tuh nyampe Subang. Nyampe Subang. Nah, kalau lo tahu ya, di Subang itu jalan tolnya bener-bener sepi banget dan gelap banget. Gak ada lampu kan situ. Ada lampu pun mungkin kayak minim gitu ya. Itu gue ngeliat bayangan nyebrang, bayangan siluet orang, warnanya hitam, nyebrang dari tengah jalan tol ke kiri. Pas mobil gue mau melintas, gue kaget kan, tapi untungnya gue nggak ngerem mendadak. Nyebrang melintas gitu, terus gue kayak, itu pas banget saat gue ngerasa agak ngantuk. Gue ngerasa mulai ngantuk nih, tapi belum yang kayak, aduh ngantuk banget tuh enggak. Gue ngerasa, bentar lagi minta gantian sama temen gue, kayaknya gue agak ngantuk. Jadi gue masih full sadar. Tiba-tiba ada bayangan hitam, lewat rame-rame gitu. Banyak bayangan hitamnya. Gue langsung, temen gue lagi mainan handphone kan di sebelah. Lo lihat gak barusan? Apaan? Kata dia gitu kan. Oh enggak, dia gak lihat. Yaudah, terus gue jalan terus gue bilang, nanti rest area gantian dong. Kenapa? Gue ngantuk. Oh ya udah. Gue pikir juga karena gue ngantuk kan, ngeliat-liat kayak gitulah mungkin. Ternyata emang ya itu hal yang gue lihat yang orang lain nggak lihat. Tapi gini loh, ini anggap aja ini argumentasi gue ya, anggap aja ini perdebatan aja ya. So, lu nyetir dengan kondisi dari jam berapa tadi? Sorry? Jam 12 malam. Jam 12 malam sampai jam 3 pagi. 3. Which is itu kan ya kurang istirahat dan sebagainya. Itu mungkin bisa terjadi itu juga nggak sih? Kayak mungkin hallucination. Orang kan kurang tidur kan halusinasinya aneh-aneh loh. Itu berpikir seperti itu nggak atau apa nggak? Bisa. Emang gue tuh juga bukan tipe orang yang gila tadi gue ngeliat genderuwo gitu. Enggak kayak gitu. Gue selalu, tuh apa ya bayangan itu gitu. Dan gue tuh kalau ngeliat apa-apa nggak langsung kabur, gue takut gitu, enggak. Kayak gue ngeliat waktu itu di ruang makan rumah nyokap gue lagi makan jam 12 malaman gitu. Iseng makan. Ada TV kan di ruang makan itu. Biasa dulu tuh TV-nya modelnya kaca kan. Biasanya tuh TV ketutup. Ada kayak penutupnya gitu, kain gitu. Ini kebuka. Terus gue ngeliat di belakang gue tuh ada bayangan orang gede gitu di belakang gue. Serem banget. Lagi kayak mau giniin gue. Nah itu gue bukan takut terus kabur, tapi gue mikir itu apa ya? Apa di belakang gue ada patung atau apa? Ya nggak ada patung lah, gue tahu rumah gue kan. Tapi gue terus nengok apa nih gitu. Terus pas gue nengok lagi masih ada, tapi lama-lama pudar kayak asap hilang gitu. Jadi gue emang selalu tiap kali gue ngeliat sesuatu gue selalu mikir yang logikanya dulu daripada yang ke arah setan-setanan gitu. Itu harusnya gitu. Jangan hokam, kan kadang-kadang orang memakai hokam reserve principle kayak misalnya gelas goyang sendiri, oh setan. Padahal bisa jadi ya gempa lah, getaran, whatever itu ya kan. Benar juga pemikiran seperti itu. So gue mau nanya satu hal, ini gue penasaran banget, tapi gue nggak tahu ini bakal lu marah sama gue atau enggak nih. Satu pertanyaan ini, lu skizofrenia atau bipolar nggak sih? Maksudnya lu pernah cek hal itu nggak ke psikiatri atau kemana? Oh nggak ada sih. Nggak, maksudnya kayak lu kan mempunyai pengalaman seperti ini nih, gini nih. Ya maksud gue kan, ya kalau kita ngomongin logika dulu ya, pakai ilmu kedokteran dan sebagainya, itu kan salah satu, bukan berarti gue yang mengatakan lu seperti itu ya, salah satu gejala-gejala penyakit kejiwaan. Nah, lu pernah cek hal itu nggak? Atau lu kayak gue penasaran ya apakah sebenarnya memang gue bisa ngeliat atau memang gue sebenarnya punya penyakit seperti itu gitu. Ya sekarang kan informasi udah banyak banget ya di sosial media, di internet gitu. Lo mau nyari apa aja bisa. Dan gue emang sempat nyari-nyari. Sebenarnya bukan karena ada hubungannya dengan hal-hal tak kasat mata yang gue lihat. Cuman gue emang banyak baca-baca tentang mental health issue gitu-gitu. Dan kayaknya nggak sejauh ini yang
yang gue baca tuh nggak ada yang kayak gue rasain kayak skizo. Gue sampai lihat visualnya orang skizo tuh kayak apa sih gitu. Emang kan katanya orang yang lu sering lihat setan, lu skizo kali gitu. Gue sampai lihat emang visualnya orang skizo tuh kayak apa. Terus gue lihat video-videonya gitu. Nggak ada, itu nggak kayak apa yang gue lihat biasa. Gue ngeliat biasa aja kayak sehari-hari aja gitu. Berarti memang berarti lu memang basicnya by riset seperti itu. Iya. Memang maksudnya bukan berarti gue harus ya, gue nggak bilang lu harus ya, cuman berarti lu nggak pernah kayak memang kebutuhan ke orang profesional gitu. Memang lu ya just riset doang. So ya itu jadi menarik banget sih. Nah, dan akhirnya konten horor lu di TikTok itu kan lu jadiin kayak lifestyle gitu ya. Jadi kayak lu make up horor, make up pernah jadi kayak kuntilanak atau something gue lihat kayak gitu ya. Pernah jadi ke bawah nggak sih? Enggak sih, cuman beberapa kali gue lagi bikin konten terus ada gangguan-gangguan yang sulit gue jelaskan dengan logiknya gitu, nggak dapet aja logiknya. Kayak gue lagi bikin konten horor, lagi cerita horor gitu, terus tiba-tiba gue selalu pakai handphone kan. Handphone gue tuh nggak nge-record suaranya, tapi videonya ada, tapi suaranya nggak ke-record. Oke. Nggak tahu kenapa handphone gue cuman iPhone biasa, nggak pakai mic, nggak pakai apa tadinya. Kalau sekarang gue kadang pakai mic. Pas gue cek kenapa ya ini kok sampai gue pindahin ke aplikasi buat editing nggak ada juga suaranya. Terus gue coba utak-atik nggak ada juga. Terus gue udah deh gue istirahat dulu. Gue pikir kenapa ya. Terus akhirnya gue coba rekam lagi, kan males ya. Udah selesai nih video gue. Pasti ya. Iya, terus gue rekam ulang, akhirnya rekam ulang. Terus tiba-tiba nggak kerekam, ada bagian-bagiannya nggak kerekam di video gue. Ya, apa gue harus ganti HP gitu kan? HP gue nggak rusak gitu. Terus udah ulang lagi. Gue masih ada tuh stok kesabaran gue untuk ngulang video dari awalnya. Ya udah gue ulang lagi di video. Tiba-tiba mati lampu. Wow. Itu mati lampu. Gue tinggal di klaster yang gardunya ada satu di klaster itu gitu kan. Terus gue pikir pas banget lagi mati lampu, kesel banget gue turun ke bawah mau isi token. Gue pikir token gue habis. Gue mau isi token, masih banyak. Token gue masih banyak. Terus gue lihat kanan kiri gak ada tetangga gue yang mati lampu. Terus gue langsung ngomong gini, gue duduk di ruang tamu, duduk ini. Ya udahlah, gue nggak usah bikin video sekarang. Cet, nyala. Najis banget, serem banget, anjir. Itu kan kalau dipikir logika, ya token lo kali habis. Gue kan ngecek token gue. Terus kalau emang mati lampu kali rumah lo, tetangga gue semuanya nyala. Terus kenapa pas gue bilang ya udahlah gue nanti aja nge-recordnya, langsung nyala sendiri. Gimana ngejelasinnya gitu? Iya. Dan ada satu yang ini tuh lumayan bikin gue kaget. Karena waktu itu temen gue sakit di kosan. Temen gue sakit di kosan, dia nggak tahu sakit apa, ke dokter juga kata dokter cuma demam biasa, tapi dia nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya gue dimimpiin, gue bangun di kosan, ternyata ada yang ngomong katanya temen kamu tuh bawa banyak bazar-bazar kayak gitulah, ada toko oleh-oleh segala. Terus gue, ya gagal deh kita bikin konten di sini, gak serem sama sekali nih Lawang Sewu, gue bilang gitu. Terus kita naik. Menurut lu juga jahil sih. Iya ya. Terus gue naik ke lantai 3. Lantai 3 itu kan kata orang-orang yang paling serem gitu kan. Naik lantai tangganya tuh bener-bener kecil, kayak cuman segede gini kali. Naik. Terus gue ngeliat, pengap banget nih tempat, gue turun lagi. Terus udah, gue bilang, gue cuman ngambil selfie gini-gini doang, nggak seru, udah pulang yuk gitu. Pulang, begitu masuk mobil, itu gue